Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Risalati Syurutis Salati wa Wajibatiha wa Arkaniha, buah pena dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullahu ta'ala. Ada sedikit koreksi dari sesi sebelumnya, yaitu pada halaman 37 paragraf yang pertama, dua kalimat yang terakhir, wa kadza hadisu Talqi bin Ali, ya, berikutnya dibaca mubkin 'alal asli, ya. Jadi bukan mubkon tapi mubkin 'alal asli. Wa hadisu Busrati binti Sofwan nakilun wa nakilu muqaddamun. Ya, jadi bacaan yang benar adalah mubkin, bukan mubqam. Karena di dalam usul fikih al-mubki 'alal asli, dalil yang dinukil, an-nakilu, saya ulangi, an-nakilu 'alal asli, dalil yang dinukil, muqaddamun, didahulukan, 'alal mubki 'alaihi, dari dalil yang ditetapkan. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Masih lanjutan dari sesi sebelumnya. Qauluhu, perkataan penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Wan nakidu as-sadisu min nawakidil wudu'i aqlul lahmil jajuri wal muradu bil jajuri al-ba'iru. Dan pembatal yang keenam dari pembatal-pembatal wudu adalah memakan daging jajur. Yang dimaksud dengan al-jajur adalah al-ba'ir, yaitu onta. Jadi memakan daging onta, kata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi, termasuk pembatal wudu, yaitu pembatal wudu yang keenam. Wa aqlu lahmil ibli yanqudul wudu'a ala kulli halin nai'an wa matbuhan. Ya. Memakan daging onta membatalkan wudu, baik yang dimakan mentah ataupun matang. Fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawaddau min luhumil ghanami, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing?" Qala, Rasulullah menjawab, "In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda." Jika kamu berkehendak, jika kamu mau, berwudulah, dan jika tidak mau, maka tidak perlu berwudu. Qala, kemudian beliau bertanya lagi, "Atawaddau min luhumil ibili, apakah aku harus berwudu setelah makan daging onta?" Qala, Rasulullah SAW menjawab, "Na'am. Atawaddau min luhumil ibili." Ya, engkau harus berwudu setelah makan daging onta. Kemudian hadis berikutnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu' min luhumil ibili." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wudu setelah makan daging onta. Qala, beliau menjawab, "Tawaddu'u minha." Berwudulah setelah makan daging unta. Wa su'ila an luhumil ghanami, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makan daging kambing. Beliau menjawab, "La tawaddu'u minha." Kalian tidak perlu berwudu. Qala al-Baihaqi
wa kana Ahmadu ibnu Hambali wa Ishaqu ibnu Ibrahim al-Handali yaqulani qad saha fi hadzal babi hadisu al-Barra'i bin Azibin wa hadisu Jabirin ibni Samarrata. Berkata Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Ibrahim Al-Handali, keduanya berkata telah sahih dalam bab ini hadis yang datang dari Al-Barra bin Azib dan hadis yang datang dari Jabir bin Samrah. Wa qala Malik wa Syafi'i wa ashabur ra'yi, berkata Malik, Asy-Syafi'i dan ashabur ra'yi, la yanqudul wudu'a bihalin. Makan daging onta tidak membatalkan wudu. Dalam hal ini tidak membatalkan wudu, ya, bihalin. Kita lihat catatan kakinya. Ini pendapat Malik, Syafi'i dan ashabur ra'yi. Ya, diambil dari kitab Al-Mughni, ya. Jadi ternyata para ulama berbeda pendapat, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan ashabur ra'yi berpendapat tidak membatalkan wudu, ya, dengan sebab memakan daging onta. Apa dasarnya? Li hadis Jabirin radhiyallahu anhu. Dasarnya ada hadis yang datang dari Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma ghayyaratil naru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang terakhir dari dua perkara, yaitu beliau memilih meninggalkan wudu setelah makan sesuatu yang disentuh oleh api. Di catatan kaki, hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i. Imam An-Nawawi menilai hadis ini sahih, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Berkata Ibnu Mulkin, hadis ini sahih. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, beliau mengomentari, lakinna hadzal hadisa khasun. Hadis tersebut, hadis ini adalah hadis yang khusus. Apa maksudnya? Kanu fi awalil islami yatawadda'una min ayyi ta'amin aw syarabin massathun naru. Dahulu di awal Islam, mereka para sahabat berwudu setelah makan atau minum yang disentuh oleh api, entah dibakar, entah direbus. Summa nusiha fakana akhiral amrayni adamul wudu'i mimma massathun naru. Kemudian setelahnya dihapus, ya, hadis yang menyatakan yang terakhir dari dua perkara yang dipilih oleh Rasul, yaitu tidak berwudu setelah makan makanan atau minuman yang disentuh oleh api. Ya, hadis ini hadis sahih tapi dihapus, ya, termasuk hadis yang mansuh. Itu di awal Islam. Wa amma lahmul ibli fayanqudul wudu'a sawa'un masathun naru aw lam tamassahu. Adapun makan daging unta tetap membatalkan wudu, baik itu disentuh oleh api ataupun tidak. Bahkan hatta akalahu nai'an. Bahkan sampai pun makan daging onta yang mentah tetap membatalkan wudu. Ya. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat, ya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan ashabur ra'yi berpegang dengan hadis yang menyatakan bahwa yang terakhir yang dipilih oleh Rasulullah adalah meninggalkan wudu
setelah makan daging yang disentuh oleh api, termasuk onta. Ya. Waswab yang benar kata Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, anna wujubal wudu'i min lahmil ibli yashmalu jami'a azzail ba'iri. Ya. Wajib berwudu setelah makan daging onta mencakup seluruh bagian onta. Lianna Allah Ta'ala qala fi tahrimi lahmil hinjiri, yaitu dengan mengkiaskan bahwasanya Allah Ta'ala ketika berbicara haramnya daging babi, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 145, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma hinjirin. Katakanlah, tidak aku dapati di dalam wahyu yang diberikan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memakannya. Ya, tidak ada yang diharamkan bagi orang yang memakannya. Illa kecuali yang diharamkan itu adalah maitatan, bangkai, daman masfuhan, darah yang mengalir, atau daging babi. Fanassa ta'ala ala lahmi wa ma'a dzalika dakhala fihi jami'u ajza'il hinjiri. Ya. Allah SWT menerangkan bahwa daging babi itu haram, ya, maka bersamaan dengan hal itu seluruh bagian babi juga haram, masuk ke dalam pengharaman tersebut. Fakadzalika lahmul ibli amun yasmalu jami'al ajaihi. Maka demikian juga ketika dalil menyebutkan makan daging onta itu hukumnya umum, mencakup seluruh bagian daging onta. Wakhtalafa al-ulama'u fi wujubil wudu'i min syurbi labanil ibli. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum wajib wudu setelah meminum susu unta. Wali Ahmad dari riwayatun annahu yajibul wudu'u min surbi labanil ibli. Di dalam mazhab Imam Ahmad ada satu riwayat yang mewajibkan wudu setelah minum susu unta. Wa madhabul ulama'i kafatan la wudu'a min labaniha. Adapun mazhab ulama seluruhnya, ya, kecuali satu riwayat dari Imam Ahmad, semuanya berpendapat tidak wajib berwudu setelah minum susu onta. Dan insya Allah Ta'ala ini yang dipilih oleh kami, ya, meminum susu onta tidak mewajibkan wudu, ya, karena yang disebutkan di dalam hadis adalah dagingnya, bukan susu onta. Allah Ta'ala, ya, dan ini pendapat yang dipilih dan lebih berhati-hati. Pendapat yang kami pilih tidak membatalkan wudu. Ya, adapun yang lainnya, sebagian tadi ada yang mengatakan tetap wajib wudu, ya, karena berpendapat onta itu dihitung seluruhnya, termasuk daging dan susunya. Ya. Tetapi mazhab ulama, ya, seluruhnya berpendapat tidak wudu. Jumhur ulama, ya, mayoritas ulama meminum susu onta tidak mewajibkan wudu. Qauluhu, perkataan penulis, wan naqidu sabi'u min nawaqidil wudu'i tagsilil mayyiti. Pembatal yang ketujuh di antara pembatal-pembatal wudu adalah memandikan mayat. Maksudnya adalah man ghassala mayyitan fayajibu alaihi wudu'u. Barang siapa yang memandikan mayat, wajib baginya berwudu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala al-mayyita falyaktasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayat, maka mandilah, dan barang siapa yang menggotongnya, maka berwudulah. Lakinnal hadisa dhaifun, ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Razi mengatakan, akan tetapi hadis ini lemah, dhaif. Wa hasiluhu tad'ifu raf'ihi wa tashihu waqfihi, ya. Kesimpulan dari beliau, lemah
status derajat hadis ini. Derajat hadis ini lemah, benar isinya. Isinya benar tapi derajatnya lemah. Kita lihat di catatan kaki ya, ini di Badr Munir ya, Badr Munir, Al-Badrul Munir. Wa qad masal mu'allif rahimahullah, penulis mengikuti ala madhabil Hanabilati, mengikuti madhab Hanabilah. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau mengikuti madhab Hanabilah. Anna taghsil al-mayyiti min nawakilil wudu. Ya, memandikan mayat termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ya, diambil dari kitab Al-Mughni. Nah, itu adalah kitab madhab Hanabilah. Waswabu, Syekh Abdul Aziz Al-Razihi, beliau mengatakan yang benar adalah annahu la yanqudul wudu'a. Memandikan mayat tidak membatalkan wudu, ya. Li adamil dalili alal wujubi walakinahu yustahabu, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya, akan tapi hal itu yustahabu, ya, hanya dianjurkan saja. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari sini, ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, beliau tidak fanatik buta dengan mazhab Hanabilah. Ya. Kalau beliau merasa tidak ada dalil yang mewajibkannya, maka beliau tidak setuju dengan memandikan mayat termasuk pembatal wudu. Tapi beliau hanya mengatakan walakinna yustahabu, akan tapi statusnya dianjurkan, tidak diwajibkan. Kemudian halaman berikutnya, wala'alal hikmati fi dzalika, dan hikmah yang mungkin bisa diambil dari status mustahab atau dianjurkan berwudu setelah memandikan mayat adalah yahsulu lil insani inda ghuslil mayyiti ba'du ta'athuri fal wudu'u awil iktisalu ba'dahu yufidul jisma nasyaton wa quwwatan wa yajburu ma hasalalahu. Ya. Di antara hikmahnya adalah sebagian orang setelah memandikan mayat terkena pengaruh, ya, terkena pengaruh, yaitu badan melemah, ya, badan melemah. Sebagian orang, berarti tidak semuanya. Maka wudu atau mandi setelahnya bisa memberikan manfaat kepada tubuh menjadi lebih segar lagi, menjadi segar kembali dan kuat, dan bisa mengganti, ya, pengaruh yang sudah terjadi tadi. Ya, efek dari memandikan mayat, terkadang sebagian orang menjadi lemah. Nah, wudu atau mandi ini bisa menggantikan efek atau pengaruh dari memandikan mayat tadi. Wa yadullu ala anna ghuslal mayyiti la yajibu minhu al-wudu'u. Ya, menunjukkan bahwa memandikan mayat tidak mewajibkan wudu. Anna Asma'a binta Umaisin ghassalat Abu Bakrin As-Siddiq hina tuwfiya thumma kharajat fasa'alat man hadaraha minal muhajirina faqalat inni sha'imatun wa inna hadha yawmun shadidul bardi fahal alayya min guslin faqalu la. Bahwasanya dikisahkan binta Umais. Asma binta Umais ini adalah istri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika suaminya meninggal, beliau yang memandikannya. Kemudian beliau keluar dari ruang pemandian dan bertanya kepada orang yang hadir di saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Ketika yang hadir dari kalangan muhajirin ada di situ, beliau bertanya
Beliau berkata, aku sedang berpuasa dan hari ini adalah hari yang dengan cuaca yang sangat dingin. Apakah bagiku wajib mandi? Maka para sahabat menjawab, lah, tidak usah mandi. Artinya setelah memandikan mayat tidak wajib berwudu. Qauluhu, perkataan penulis, wa naqidu tsaminu, pembatal yang ke-8. Min nawaqidil wudu'i, dari pembatal-pembatal wudu. Ariddatu anil Islam, murtad dari agama Islam. Faridatu anil Islam, a'adzanallahu min dzalika. Ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk orang yang murtad dari agama Islam. Aridatu anil Islam, murtad dari agama Islam, tanqudul wudu'a, membatalkan wudu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta la yahbatun amaluka. Jika kamu berbuat syirik, termasuk jika kamu murtad, maka la yahbatun amaluka, amalanmu akan hapus, termasuk wudu, ya, dianggap dihapus, batal wudunya. Ya, wa taharatu amalun, dan bersuci atau berwudu termasuk ada salah satu amal. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Lanjutan dari sisi sebelumnya, yaitu tentang pembatal-pembatal wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.